Pak Dr. Yul, kami ingin bertanya, mengapa pendidikan kita, terutama yang formal, belum menghasilkan negarawan yang kita butuhkan? Satu hal yang mendasar ya, kalau bicara negarawan, sebetulnya pendidikan itu dimulai dari rumah. Ketika usia balita, seharusnya anak-anak itu diajari mengenal dirinya dulu. Setelah itu baru mengenal keluarganya, baru diperluas lagi mengenal bangsanya. Tanpa mengenal itu, saya kira ilmu apapun yang dia dapat nanti akan liar bahasa saya. Dan kalau kita pakai contoh bangsa lain kan kita lihat Jepang begitu maju tapi tetap karakternya bagaimana, ketemu orang tua dia harus membungkuk. Sementara kita sudah kehilangan jati diri itu, kehilangan apa yang dulu pernah diajarkan. Tidak ada lagi sekarang. Katanya itu ketinggalan zaman, padahal nilai-nilai itulah yang lebih penting daripada sekedar ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin nilai-nilai itu hadir kembali, apa yang harus kita lakukan? Ya di dalam kurikulum pendidikan itu ada pendidikan kan sekarang sudah diajarkan prasekolah, ya kan? Saya belum tahu. Sekarang malah ilmu pengetahuan, matematik, bahasa Inggris diajarkan mulai kecil. Padahal itu bisa nanti, tapi karakternya itu hilang semua. Seolah-olah kalau sudah anak-anak bisa bahasa Inggris, itu maju. Dan dia kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana dia bisa jadi negarawan kalau mengenal bangsanya saja tidak? Jadi, kalau sekarang sudah tidak ada pendidikan jati diri, apa yang harus kita lakukan? Ya merombak, seluruhnya mesti dirombak total. Semua harus dirombak total. Ya, apalagi saya coba kaitkan dengan sistem ketatanegaraan kita. Ketika terjadi amandemen, saya menyebutnya kudeta konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kita sudah berubah total. Jadi begini, saya melihatnya begini, karena tidak punya karakter. Misalnya, ada seseorang yang belajar di Amerika cuma tidak sampai setahun lah, di sana musim dingin, dia pakai jas, pakai slayer, begitu pulang ke Indonesia di sini tetap sebagai negara tropis, dia tetap mempertahankan jasnya dan slayernya. Sesuatu yang menurut saya menggelikan gitu. Ketika dia ketemu bapaknya yang pakai sarung, dianggap tradisional ini. Padahal itulah jati diri kita. Jadi apa hubungannya antara pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai dengan struktur negara kita yang menurut Anda tadi sudah dikudeta? Ya, kita kan tahu bahwa kudeta konstitusi itu dilakukan oleh anasir-anasir yang dibiayai asing. Kita tahu kita kehilangan jati diri sampai di pasal 6 itu dihilangkan bahwa presiden dan wakil presiden harus orang-orang Indonesia asli. Menyebut asli saja malu, dan mereka yang mengubah itu bangga gitu loh. Dengan hilangnya kata-kata asli itu bangga. Padahal itulah sebetulnya jati diri kita. Itu artinya kalau ingin lebih mendasar, kita bukan hanya kembali ke Undang-Undang 45, tapi juga melakukan perombakan pendidikan karakter di masa anak-anak ya. Oh, itu wajib hukumnya. Dulu Bung Karno sudah pernah lakukan itu, punya keinginan itu, nation and character building, tapi apakah pernah dilakukan oleh penerusnya? Saya kira tidak pernah dilakukan. Bahkan sekarang hilang sama sekali keindonesiaan kita. Gitu. Dulu kita menolak westernisasi, ya kan? Sekarang ada Arabisasi. Orang malu memanggil bapak ibu, diganti kalau dulu papa mama, daddy dan mommy. Sekarang ada panggilan baru, abi dan umi. Itu kan sebetulnya sesuatu yang menurut saya sudah kehilangan kepribadian. Makanya kita mesti kembali kepada ajaran yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, ya Trisakti itu. Trisakti ini pernah dijadikan alat kampanye, tapi tidak dijalankan. Misalnya berdaulat dalam politik. Nah, dengan kudeta konstitusi itu, kedaulatan rakyat diambil alih oleh partai-partai yang bersifat oligarki. Kemudian ekonomi kita juga tidak berdikari lagi karena kita sangat tergantung dengan pasar, tapi juga kita
tidak konsisten. Ketika harga minyak turun, kita tetap biasa, harganya tetap dipertahankan. Terus kemudian berkepribadian dalam budaya ini yang kaitannya dengan nation and character building, karena kita kehilangan kepribadian kita. Pengen punya pemimpin